A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini ada kasus seorang perempuan beragama Kristen asal Madura yang membimbing neneknya berdoa dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Menurut pengakuannya, dia pada awalnya beragama Islam. Kemudian murtad karena dia bermimpi bertemu Tuhan Yesus. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita dengar kesaksiannya di channel Pengepul Murtadin Yusuf Manubulu. Ya, ini saudara-saudaraku, perkenalkan nama lengkap saya adalah Lulu Lismardiana. Saya terlahir dari orang tua saya, kedua-duanya dari Madura. Saudaraku yang Tuhan, setelah saya mempunyai anak, setelah saya melahirkan, saya menderita sakit infeksi kandungan waktu itu, saudara. Saya sudah berdoa, saya sholat sampai nangis pun, tapi nggak ada kesembuhan, saudara. Akhirnya disitulah titik terendah saya itu pasrah aja. Dan suatu malam saya tidur dan saya bermimpi, saya dibawa oleh sosok berjubah putih. Tangan saya sebelah kanan dibawa ke suatu tempat, dan tempat itu panas sekali, saudara. Dan yang saya lihat itu adalah banyak orang yang disiksa-siksa. Saya melihat orang dikasih minuman, diberikan minuman di gelas, dikasih minum begini, dari sininya hancur, saudaraku. Yang saya dengar banyak orang menangis minta ampun. Dan saya melihat lagi di sebelahnya, orang itu dipukul. Dia dibawa oleh Yesus ke neraka. Kenapa sih masih ada neraka? Mungkin neraka ini disediakan untuk yang tidak mengimani Tuhan Yesus. Menurut iman Kristen, siapa saja yang percaya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tetapi anehnya, Pendeta Mel Atok mengatakan umat Kristen pun banyak yang masuk neraka. Data tentang orang-orang Kristen tapi yang tidak bertobat, lalu datang bilang, Tuhan, dulu Tuhan mengajar kami ikut. Tuhan bilang, iya, tapi hidupmu tidak bertobat, masuk neraka kau. Nanti dari neraka itu Anda bisa lihat ke sorga. Jadi kalau suami tidak bertobat, istri bertobat, suami masuk neraka. Dengar nih Pak, sebaliknya ibu, suami bertobat, Anda tidak, Anda di neraka tersiksa, suami lagi di sorga, duduk makan-makan sama Abraham. Di sana akan terdapat ratap dan kerta gigi bagi mereka yang Kristen neraka. Ya, yang non Kristen yang tidak percaya Yesus juga di neraka. Jangan ngomong banyak. Kristen aja saya bilang di neraka, apalagi yang tidak percaya Yesus. Wah, kaget juga saya. Katanya kalau masuk Kristen sudah pasti selamat, pasti masuk surga. Ternyata masih bisa masuk neraka. Ini bagaimana? Saya tanya, kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Nggak ada jawaban. Akhirnya saudaraku, saya dibawa sebuah tempat itu enak banget. Sebuah tempat yang luar biasa. Sebuah tempat yang adem, yang tenang. Sebuah taman yang indah. A few moments later. Setelah dia bermimpi, besoknya dia pergi nyekar ke makam ayahnya. Dia pergi ke kuburan ayahnya. Dia melewati sebuah gereja. Tiba-tiba dia melihat ada gambar yang mirip dengan sosok yang hadir di mimpinya tersebut. Saya waktu itu terkejutnya, setelah di seberang jalan itu ada sebuah gereja Katolik ya. Kalau saya sekarang saya tahu kalau itu gereja Katolik. Kalau nama gerejanya itu Gereja Maria Ratu Para Rasul. Saya tengok. Jadi kok ada gambar sosok-sosok itu ya, saya bilang. Itu Yesus yang seperti apa, dan siapa yang bilang kepada Anda itu Yesus ya. Jangan Anda ditipu setan ya. Ya. Saya sama sekali tidak sejahtera mendengar kesaksian-kesaksian semacam ini, dan bagi saya itu sebagian besar itu palsu ya.
Dia pun dibaptis. Dia menerima Kristen sebagai agamanya dan meninggalkan agama yang terdahulu, agama Islam. Diana ini bukanlah seorang Kristen awam atau Kristen biasa. Dia seorang misionaris. Dia mendirikan gereja di Kalimantan. Mungkin dia diproyeksikan untuk menjadi penginjil. Beribadah, dan kami ada di lokasi pembangunan gereja yang ada di Desa Perimpah. Ya, ini saya sekarang lagi ada di depan gereja yang dalam proses pembangunan ini, saudara. Tapi dia mendapat kiriman Alkitab dari seseorang atau lembaga untuk digunakan menginjil. Alkitab firman Tuhan yang hidup. Ya, kalau di sini saudara, satu Alkitab ini ya, kalau kita membeli di toko buku sekitar 100.000 ya. Gereja itu pun selesai, kemudian diresmikan. Diana Madurese ini bukanlah seorang yang sembarangan dalam kekristenan. Semangat penginjilannya sangat kuat. Gerakannya mendatangi Madura, mendatangi keluarganya, itu patut dicurigai. Siapa tahu dia mempunyai maksud khusus untuk menemui keluarga-keluarganya. Semuanya, ya, terima kasih atas berkatnya. Mbak, ngucap sekelangkong. Terima kasih atas berkatnya. Untuk hamba Tuhan yang sudah memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kompak, Pak. Bang. Belum kok, Bang. Salam. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam setongdere dalam Kristus Yesus. Diana jelas membimbing neneknya untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, padahal neneknya adalah beragama Islam, seorang Muslim. Perbuatan Diana ini mengundang protes dari salah seorang anggota Dewan Madura. Sudah jelas-jelas melanggar surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 itu. Ini jelas ini. Membujuk, kemudian memberi sesuatu, hadiah, memberikan semacam obat-obatan, uang, barang, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini jelas sekali. Jelas sekali. Yang dilakukan oleh pendeta ini upaya ke sana. Kenapa? Nenek Asma ini dia sudah beragama, kan gitu. Agamanya Islam. Saya tahu sendiri bagaimana bacaannya Al-Qur'annya fasih, sholawatnya fasih begitu. Tapi coba kemudian digiring untuk dimurtadkan ini. Betul. Dan saya memang orang Madura, papa saya orang Pamekasan, dan mama saya orang Bangkalan, saudara. Di dalam konten yang ada di nenek saya, saudara ya, di nenek saya yang di Pamekasan, Manceng Makassar, bula nikah Pak ki sebelum bula sepora ki ban bula minta maaf ya sebesar-besarnya jika ada yang tersinggung ya. Tetapi perlu saya jelaskan kembali bahwa kunjungan saya ke Madura tidak ada maksud untuk kristenisasi, tidak ada. Yang bener lu. Karena saya ini melayani Tuhan dan tujuan saya bukan mengkristenkan orang, tetapi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi tugas saya bukan untuk mengkristenkan orang lain, Pak, ya. Tapi saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu namanya penginjilan, Mbak Diana. Mbak Diana memberitakan Injil kepada siapa? Kepada orang Muslim. Memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada seorang Muslim itu namanya menawarkan agama Kristen, menawarkan Tuhan Yesus, menawarkan keselamatan, satu-satunya keselamatan sesuai iman Kristen. Mbak Diana ini bagaimana? Kalau mau membimbing doa dengan saudara yang berlainan agama, pakai saja sebutan Tuhan. Itu lebih netral. Soal siapa Tuhan itu tergantung iman dan akidah masing-masing. Dan lagi pula saya ke tempat keluarga saya tidak pernah
mengajak keluarga saya untuk menjadi Kristen, saudara. Tidak pernah. Terima kasih sahabat-sahabat. Begitulah cerita tentang Diana Madurese yang sedang berada di Madura, yang lagi viral akhir-akhir ini. Saya mohon undur diri, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.